Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Rahmat Suyatna, Wijaiswara Utama, BPSDMD Provinsi Banten, menyampaikan Delivery Strategy, Agenda 3 Manajemen Strategis. Namun sebelum sampai pada penjelasan bagaimana mendelivery strategi pembelajaran, saya sampaikan dulu sebuah quote, yaitu quote of the day. The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude, by Oprah Winfrey. From this quote, we can learn that change is important in our life as the energy that burns spirits to change. Atas dasar perubahan itulah, maka Lembaga Administrasi Negara menyampaikan survei Leadership for Smart Governance yang dilakukan di tahun 2021 untuk mengetahui tantangan organisasi saat ini seperti apa di era VUCA. Yang pertama, adanya tantangan inovasi. Mungkin inovasi masih belum menjadi bagian integral dari para pegawai negeri sipil saat ini. Kemudian tuntutan digitalisasi, karena sekarang sudah zamannya Internet of Things, sehingga semuanya serba cepat, serba efisien, dan juga pengembangan sumber daya manusia pun berubah. Dulu pembinaan, pengembangan harus selalu tatap muka, tapi sekarang sudah serba digital, bisa belajar tutorial. Oleh karena itu, pengembangan SDM ini menjadi sangat penting dilakukan, terutama kesemangatannya untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian tuntutan cara kerja yang efisien, membangun kemampuan kolaborasi. Untuk itu, maka diperlukan kompetensi yang dibutuhkan, yaitu kemampuan berpikir inovatif, kemudian mindset yang dimiliki aparatur sipil negara juga harus selalu dinamis, tidak stagnan di satu titik. Memiliki etika yang baik dan berintegritas. Ini maknanya sangat menyeluruh ya, integritas itu. Kemudian berpikir sistemik. ASN saat ini harus memiliki kemampuan berpikir secara sistemik, secara sistem. Kemudian penguasaan teknologi digital. Setiap orang harus memiliki kemampuan digital yang baik, sehingga memberikan pelayanan publik akan semakin cepat dan semakin efisien. Dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, membangun kolaborasi, mengelola perubahan. Jadi perubahan harus dikelola, bukan dibiarkan atau bukan ditolak, dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Jadi masalah yang kompleks bukan untuk dibiarkan, tapi untuk dipecahkan. Sekarang ada aplikasi namanya aplikasi pengambilan keputusan secara elektronik. Dan kemampuan memimpin transformasi digital. Nah, jika semua ini dilaksanakan, jika semua kompetensi yang dibutuhkan ini dimiliki oleh aparatur sipil negara, bukan tidak mungkin 1 tahun ke depan kita akan dapat mewujudkan world class bureaucracy. Demikian pula adanya pendekatan pembinaan atau pengembangan SDM yang efektif tidak melulu harus melalui pelatihan. Lembaga Administrasi Negara sudah mendesainnya menjadi 10, 20, dan 70% seperti pendekatan corporate university, di mana pelatihan dan belajar mandiri hanya 10% saja. Sedangkan coaching, mentoring, dan umpan balik 20% saja. Dan paling banyak dan paling dominan adalah project assignment, special assignment, on-the-job training, task force assignment, dan rotation. Semuanya sangat menuntut kompetensi pegawai.
Nah, untuk rotasi sendiri memang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mengatasi burnout dan peningkatan kapasitas pegawai dan penambah pengalaman bagi pegawai untuk bekerja di seluruh instansi yang ada di dalam organisasi. Sehingga dari format ini kita bisa mengetahui bahwa LAN ke depan lebih fokus pada non-training development programs. Perubahan ini dimanifestasikan dalam pembaruan kebijakan. Jadi berdasarkan aspek dasar hukum, strategi pembelajaran, tempat penyelenggaraan, dan pemanfaatan e-learning sudah terjadi perubahan yang signifikan. Di mana dulu sebelum Juni masih klasikal dan sekarang sudah blended. Penggabungan antara klasikal dan distance learning. Tentu dari sisi anggaran ini akan lebih hemat, lebih efisien, dan hasilnya juga lebih optimal. Dan pemanfaatan LMS atau Learning Management System kepemimpinan nanti akan lebih banyak digunakan oleh aparatur sipil negara, baik pembelajaran mandiri ataupun pembelajaran untuk memenuhi kompetensi yang diinginkan. Nah, bagaimana tahapan, apa yang baru? Apa yang baru dari pelaksanaan PKN 2 saat ini? Yang pertama, adanya pembaharuan materi. Pembaruan materi ini tentu dilakukan karena segala sesuatunya harus up to date. Kemudian penggunaan atau implementasi metode blended learning terdiri dari klasikal dan distance learning, dan distance learningnya terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Kemudian secara struktur kurikulum terdiri dari mata pelatihan inti dan mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan. Pelatihan inti adalah mata pelatihan yang terdiri dari 4 agenda. Agenda 1 mengelola diri, agenda 2 kepemimpinan strategis, agenda 3 manajemen strategis, dan agenda 4 aktualisasi kepemimpinan strategis. Dan mata pelatihan dasar adalah mata pelatihan yang melatih pejabat tinggi pratama untuk memiliki kemampuan digital, memiliki kemampuan bertahan atau self resilience, dan memiliki kemampuan untuk lintas generasi. Dan mata pelatihan pilihan adalah mata pelatihan yang nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan kompetensi apa yang ingin diperkuat oleh CPT tersebut. Pembelajaran lebih kepada pendekatan agenda dan ada pemetaan sikap perilaku yang dilakukan oleh para JPT. Nah, bagaimana tahapan blended learning PKN 2 saat ini? Berdasarkan pembelajaran atau tahapan blended learning, di tahapan pembelajaran pertama adalah pembelajaran klasikal. Ini terdiri dari pembukaan dan ceramah-ceramah ataupun dinamika kelompok yang dilakukan di tempat penyelenggaraan. Jadi peserta ini diundang ke tempat pelatihan, kemudian setelah selesai masa pembelajaran klasikal tahap 1, kembali ke tempat kedudukan peserta untuk melakukan pembelajaran mandiri untuk mengakses MOOC. Kemudian masih di tempat kedudukan peserta masuk ke agenda berikutnya, yaitu masuk ke pembelajaran e-learning, pembelajaran elektronik untuk melaksanakan sinkronus dan asinkronus. Kemudian tahapan pembangunan komitmen bersama yang dilakukan di tempat kedudukan peserta juga. Kemudian masuk ke pembelajaran klasikal tahap 2 di tempat penyelenggaraan. Banyak hal yang dilakukan di pembelajaran klasikal tahap 2 ini sampai kepada rancangan proyek perubahan.
Kemudian dilanjut ke aktualisasi kepemimpinan kolaboratif yang dilakukan di tempat kedudukan peserta untuk mengimplementasikan apa yang disusun di rancangan untuk dijadikan proyek perubahan. Nah, setelah selesai masa aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, diakhiri dengan pembelajaran klasikal tahap 3 yang dilakukan di tempat penyelenggaraan diklat, terdiri dari kegiatan seminar dan sampai kepada penutupan diklat. Adapun pembelajaran distance learning dan klasikal diatur sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran sinkronus terdiri dari 4 JP. Nah, ini dilakukan di hari ke-17. Kegiatan dimulai dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, ada overview agenda 3, ini menjelaskan apa itu agenda 3 dan materi apa yang ada di dalamnya, sehingga lebih membahas, karena manajemen strategis lebih kepada pembahasan isu-isu strategis, manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan public-private partnership. Dan di asinkronus, peserta diminta untuk membuat tugas kelompok untuk mendiagnosa organisasi, untuk membahas esai terpilih, untuk menghasilkan solusi kreatif, kemudian nanti dituangkan ke dalam bentuk PowerPoint dan dipaparkan. Di hari ke-18, masih 4 JP, tahapan pembelajarannya atau skenario pembelajarannya sebagaimana tertuang dalam PPT. Kemudian di penugasan asinkronus, memberikan tugas yang berbeda, yaitu mendiskusikan bagaimana menerapkan pendekatan marketing sektor publik, manajemen strategis sektor publik, public private partnership, dan kepemimpinan kewirausahaan, dan nanti dituangkan dalam bentuk PPT dan dipaparkan. Dan di hari ke-19, pembelajaran sinkronus terdiri dari 3 jam pelajaran saja. Di hari ini peserta memaparkan hasil diskusi kelompok. Kemudian di asinkronusnya, fasilitator menugaskan peserta atau peserta mengerjakan tugas mengidentifikasi isu aktual manajemen strategis organisasi yang terkait dengan mata pelatihan yang ada dalam manajemen strategis yang nanti dituangkan dalam makalah atau esai terdiri dari 1-2 halaman. Dan di hari ke-37 adalah pembelajaran klasikal, dan kegiatannya sudah penyaji susun dalam rancang bangun pembelajaran agenda khusus untuk klasikal. Tentu saja untuk delivery strategy kita harus memanfaatkan 5 essential yang disampaikan oleh Nina Morrison, di mana pendekatan pembelajarannya lebih kepada pendekatan partner atau mitra belajar. Jadi peserta dijadikan sebagai partner karena peserta pun bisa menjadi narasumber pada pelatihan ini. Yang kedua, lebih dominan memanfaatkan multimedia dan teknologi, sehingga pencarian materi, komunikasi antara widyaswara dengan peserta lebih memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemudian bahan ajar atau sumber belajar khusus untuk manajemen strategis adalah yang up to date. Karena up to date, maka lebih banyak memanfaatkan koneksi internet, karena perubahan dunia saat ini dapat dipantau langsung melalui jaringan internet. Kemudian belajar bersama, karena per kelompok maka cooperative learning lebih ditekankan. Kemudian pembelajaran lebih kepada blended learning. Ada klasikal, ada distance learning,
Untuk distance learning ini ada sinkronus, ada asinkronus, yang semuanya harus diikuti peserta dengan seksama. Nah, bagaimana keterkaitan antar agenda? Sebagaimana penyaji sampaikan tadi, untuk mata pelatihan inti terdiri dari 4 agenda, yaitu agenda 1, 2, 3, dan 4, mengelola diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan aktualisasi kepemimpinan strategis. Nah, agenda 3 ini tidak bisa terlepas dari agenda 1, 2, dan 4. Karena agenda 3 pun menjadi ruh pembuatan policy brief dan proyek perubahan. Dan demikian juga agenda 3 itu tidak bisa begitu saja jalan sendiri tanpa diilhami atau tanpa diinspirasi dari materi energi kepemimpinan integritas, kemudian kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Sehingga semuanya terkait satu sama lain, sehingga nanti akan tergambar penuh dalam policy brief dan proyek perubahan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan delivery strategy agenda 3 manajemen strategis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.